Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis ini saya datangkan dari Twitternya Katakuri atau @demozen yang menceritakan tentang hantu kecelakaan, atau maksudnya hantunya ini ya, jadi hantu setelah kecelakaan, kayak gitulah intinya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sini kumpul dulu biar agak ramean. Terdengar hantaman yang begitu keras sekitar 100 meter di sebelah selatan minimarket yang buka selama 24 jam ini. Semua orang yang ada di sekitar diam tersontak kaget. Truk bermuatan pasir beradu kepala dengan sebuah mobil sedan hitam di samping jalan. Setelah sepersekian detik barulah warga mulai lari berkerumun di tempat kejadian perkara itu. Para warga segera mengevakuasi para penumpang di dalamnya. Dengan alat seadanya, mereka berusaha menyelamatkan jiwa yang masih tertanam di dalam raga mereka. Seorang wanita berteriak histeris manakala melihat seorang wanita yang naas. Tubuhnya tergencet di antara kedua kepala mobil tersebut. Tubuh bagian bawahnya hancur. Wanita tersebut memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ia menemui ajal dengan begitu sadisnya. Tubuhnya terbelah menjadi dua, terhimpit kendaraan yang saling bertabrakan. Wanita tersebut langsung tewas di tempat. Sementara supir truk dan semua penumpang sedan nampak mengalami luka yang cukup serius. Beberapa lama kemudian, ambulan dan mobil polisi datang mengamankan tempat kejadian dan mengevakuasi korban. Kejadian tersebut baru beberapa bulan yang lalu, masih hangat untuk diceritakan sebenarnya. Dan sampai sekarang pun dia masih ada di sana, dalam tanda kutip. Rico memelankan laju motornya. Dia berhenti sejenak untuk melihat apa yang terjadi ketika ada garis polisi dan abu halus yang bertabur di dalamnya. "Loh, ada apa ini?" tanyanya dalam hati. Setelah beberapa saat, Rico pun sampai di tempat kerjanya. "Perkenalkan, namanya Rico. Dia adalah kawan saya yang bekerja di sebuah minimarket yang berada di salah satu jalan pantura." Rico adalah empunya cerita ini. Cerita yang cukup menarik sekaligus ngeri-ngeri sedap ketika ia menceritakan sebuah gangguan yang ada di tempat kerjanya itu. Oh ya, dia bekerja di minimarket yang selama bukanya itu 24 jam nonstop. Dan sialnya, dia sering masuk shift malam ketika kejadian tersebut terjadi. "Lah, itu ada apa Dian di selatan jalan?" tanya Riko kepada Dian yang masuk satu shift dengannya. "Emang kamu gak tahu?" tanya Dian kembali. "Ya gak tahulah, kemarin kan aku libur," jawab Riko. "Iya, kemarin itu malam ada mobil tabrakan dan ada wanita yang kegencet di antara kedua mobil itu. Tubuhnya kepotong jadi dua. Ih, ngeri deh," jelas Dian kepada Riko. "Walah, serem banget. Waduh, saya harus rajin sholat ini biar gak diganggu sama setannya," ucap Riko sambil berlari ke dalam toko. "Lah, apa hubungannya, Rik?" sahut Dian.
Shift 2 akan segera berganti, digantikan shift 3 ketika waktu menunjukkan jam 11 malam. Terlihat toko yang sepi karena waktu yang sudah memasuki waktu larut tengah malam. Sembari membereskan barang-barang yang akan dipajang, sesekali Riko melihat ke arah luar toko untuk memastikan bahwa tak ada hal aneh yang mungkin terjadi. Entah kenapa malam ini jiwanya begitu tidak tenang. Riko gusar dan gelisah. Aneh, tidak seperti biasanya. "Kenapa, Rik? Kayak orang bingung aja?" tanya Dian. Pertanyaan tersebut sontak membuat Riko kaget. "Ada apa, Di? Kamu itu ngagetin aja," saut Riko setengah kesal. "Ya kamu nggak jelas gitu," ucap Dian. Firasatku kok nggak enak banget ya malam ini. Kayak mau ada apa gitu," ucap Riko pada Dian. "Makanya jangan pakai perasaan," jawab Dian. "Cangkemmu." Waktu terus berlanjut, bergulir dengan pasti menuju malam yang kian sunyi. Syukurlah masih ada beberapa orang yang datang ke toko untuk berbelanja. Jadi terasa tak terlalu sepi jadinya. Riko nampak bersemangat namun tak mengalihkan pandangannya dan perasaannya yang tak karuan ini. Jam 12:30 dini hari. Dia nampak sibuk merapikan areal kasir. Sementara Riko pun nampak sibuk dengan barang-barang yang sedang ia display agar terlihat rapi dan penuh. Bel tanda masuk berbunyi yang berarti ada seseorang yang masuk ke dalam toko mereka. Dian segera berdiri untuk menyambut tapi zong, tak ada siapapun yang masuk atau berada di dalam toko selain dia dan Riko yang tengah asyik mendisplay barang. Karena penasaran, Dian pun melihat sambil berjinjit untuk memastikan, namun tetap tidak ada siapapun kecuali Riko di pojokan. Mungkin bel masuknya saja yang sedang error, pikir Dian waktu itu. Dia kembali membersihkan areal kasirnya. Tak beberapa lama Riko datang menghampiri. Yan, itu perempuan di pojok kok cuma diem aja nggak belanja? Tanyain lagi," kata Riko kepada Dian. "Mana sih?" tanggap Dian. "Itu tuh," tunjuk Riko ke arah pojok samping cooler minuman. Perasaan tadi nggak ada orang deh," ucap Dian. "Kupingmu mampet kali," ejek Riko. "Tapi emang tadi bel tanda masuk bunyi sih. Cuma tadi mah nggak ada orang," kata Dian. "Coba cek CCTV," pinta Riko. Mereka berdua diam dengan mulut yang menganga, saling bertatapan satu sama lain. Saat melihat rekaman CCTV di mana wanita tersebut berada, wanita tersebut nampak jelas di hadapan mata, namun tak terlihat di dalam rekaman CCTV. Riko menelan ludah dengan apa yang terjadi itu. Wanita tersebut masih berada di pojok, namun tak terlihat di layar monitor. Riko terus melihat ke arah layar CCTV dan di mana wanita tersebut berada. Berkali-kali ia melihat layar dan menoleh ke arah pojok untuk memastikan bahwa mata dan CCTV-nya tidak salah. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucap Riko dengan cukup keras. Entah kenapa di dalam ruangan berpendingin ini tubuhnya merasa gerah berkeringat, sangat panas. Dinginnya AC tak mampu membuat tubuhnya adem dan tenang. Riko dan Dian bersembunyi di bawah kasir karena ketakutan.
Pikirannya berkecamuk, takut jikalau sosok tersebut datang menghampiri ke arah mereka. Ting tong. Bel masuk kembali berbunyi. "Mbak, mbak," ucap seseorang di balik meja. Dian dan Riko masih gemetar ketakutan. "Mbak, mbak, mau bayar shipe nih mbak." Ah, syukurlah. Berarti sosok dari yang punya suara tersebut adalah manusia. Tak mungkin juga rasanya ada hantu yang bayar belanja online. Dengan lemas, ia mencoba berdiri. Segera ia buang perasaan was-was dan wajah takutnya karena di depan pelanggan dia harus memberikan senyuman dan pelayanan terbaiknya. Jam 2 dini hari. Toko sudah sangat sepi. Begitu jalan pantura di depan toko ini nampak lenggang, hening, sepi termakan kegelapan malam. Riko memilih untuk menghilangkan kejadian yang ada di kepalanya. Kejadian yang sangat mengganggu pikirannya. Dengan sebatang rokok di tangan, duduk di depan toko yang sepi bermandi udara dingin itu. Sementara Dian nampak tengah membersihkan barang-barang yang tak jauh dari areal kasir karena ia masih merasa takut atas kejadian tadi. Sedang asyik-asyiknya bebersih, Dian kaget karena ulah Riko yang buru-buru masuk ke dalam. "Gendeng," ucap Riko. "Kenapa sih?" tanya Dian. "Setan tadi malah melambai-lambai di seberang jalan, nyuruh saya ke sana," jelas Riko. "Ah, yang bener kamu," ucap Dian kepada Riko. Jangan mau, di sini aja," katanya. "Ih, siapa juga yang mau?" ucap Riko setengah kesal. "Udahlah, mainin musik aja biar gak sepirik," usul Dian. Usulan yang langsung direalisasikan oleh Riko, berharap malam yang menyebalkan ini segera berlalu. Ah, sial rasanya. Jam 6 waktu pergantian shift masih cukup lama. Semoga saja tidak terjadi hal yang buruk ke depannya, ucap doa Riko di dalam hati besok malamnya. Riko tengah bersiap-siap untuk kembali berangkat kerja. Segera ia keluarkan motor kesayangannya dan segera memanasi mesin motornya. Saat sedang memanasi mesin motor, tercium aroma melati yang menusuk hidungnya. Tak lama, semerbak aroma tersebut berganti menjadi bau busuk yang mengganggu hidungnya. Riko sampai menutup hidungnya dengan kaos yang ia kenakan. Perasaannya menjadi sangat was-was dan tidak tenang. "Ada apa ini?" tanyanya dalam hati. "Ah, gas ajalah." Riko memantapkan keberaniannya. Di tengah perjalanan, Riko seringkali melihat ke arah belakang, takut ada sesuatu yang ikut berbonceng di motornya. Riko pun memundurkan duduknya hampir sepanjang jok motor yang ia kendarai, agar tak ada yang ikut boncengan ataupun itu lebih memenangkan pikirannya. Sedang asyik melaju, Riko merasa ada sebuah tangan yang memijat bahunya. Ia segera menarik gasnya dalam-dalam, ngebut kayak maling dikejar warga. Namun semakin lama semakin terasa. Kini tangan tersebut terasa ada di perutnya, persis seperti ada yang ikut terbonceng. Apa yang ia takutkan pun terjadi. Dia diikuti sesuatu yang tak tahu itu apa dan apa tujuannya. Riko semakin menarik gas motornya dengan sangat cepat, berharap sosok misterius tersebut jatuh atau hilang dari belakang. Saat berada di jalan yang ramai, barulah tangan tersebut hilang. Riko
menjadi sedikit lebih tenang, namun tak mengurangi kecepatan motornya. Ia berharap segera sampai di tempat kerjanya. Di dalam helm full face-nya, Riko menangis ketakutan. Kenapa bisa? Pikirnya. Padahal selama ini ia tidak pernah sekalipun mendapatkan gangguan dari hal yang mistis. Apa yang salah atau ada sesuatu pada dirinya? Riko bergulat dengan pikirannya sendiri. Malam kedua, semua nampak lancar dan berjalan seperti biasanya. Pekerjaan yang membuat bosan, bertemu dengan orang-orang yang sama, rutinitas yang sama setiap harinya begitu monoton. Riko sampai hafal dan bisa meramal apa yang terjadi besok lusa, karena semuanya sama seperti kemarin. Setiap hari selalu sama. Setiap hari tak berbeda. Terbelenggu dalam hidupnya sendiri, diperbudak tuntutan yang tak kenal kasihan. Memasuki waktu tengah malam, keadaan toko masih lumayan ramai. Syukurlah. Paling tidak ia bisa lebih tenang. Paling tidak si hantu tidak akan datang saat ramai seperti ini. Namun, semua tak berlangsung lama. Waktu menunjukkan jam 12:30 dini hari. Toko kembali sepi. "Musik, Rik," minta Dian. Riko pun segera menyetel musik untuk meramaikan suasana. Tiba-tiba, pet, semua lampu mati. Komputer dan cooler pun mati. Pertanda listrik padam atau sedang mati lampu. Dian dan Riko saling tunjuk untuk melihat ke depan untuk memastikan apakah mati lampu atau ada yang konslet. Setelah melakukan switch, terpilihlah Riko yang harus mengecek keadaan. Riko memberanikan diri untuk mengecek. Dia yang merasa lebih ngeri dan takut kalau tinggal sendirian, akhirnya ikut menyusul Riko. "Ya elah, terus ngapain tadi pakai switch segala?" kata Riko. Setelah dicek dan melihat keadaan, ternyata memang benar sedang terjadi pemadaman listrik. Riko langsung menyalakan genset sebagai pembangkit listrik sementara agar tokonya tidak gelap. Lampu pun menyala kembali dengan energi dari mesin genset. Namun, entah kenapa lampu yang menyala tidak terlalu terang. Terkesan redup dan meremang. Tapi paling tidak ini lebih baik dari harus gelap sepenuhnya. Setelah cukup lama, datanglah seorang wanita mengenakan dress panjang, atau lebih mirip daster nampaknya. Berwarna putih, sedikit kotor dan dekil. Masuk ke dalam toko, namun anehnya bel tanda masuk tidak berbunyi. Entah mati atau konslet karena listrik terjadi padam. Pakaian yang ia kenakan pun nampak basah, sehingga air masih menetes dari pakaiannya saat ia berjalan masuk. Wanita berambut hitam dan panjang, menunduk tak menampakkan wajahnya. Riko dan dia nampak biasa karena konsumen mereka memang banyak yang seperti itu. Malam itu, di dalam toko hanya ada Dian dan Riko, ditambah satu lagi pelanggan barusan. Terasa masih sepi tentunya, belum lagi lampu yang redup menambah kesan yang berbeda sepenuhnya. Dari meja kasir masih terlihat wanita tersebut hanya diam di antara selarak barang, tak bergerak sedikit pun. Riko menaruh curiga pada wanita tersebut. Jangan-jangan
dia adalah penguntit atau pencuri barang. Riko berinisiatif untuk mendekati wanita tersebut untuk mengecek dan memastikan. Riko berpura-pura membereskan barang dan segera menuju ke arah wanita itu lewat samping rak. Sementara Dian berjaga di depan meja kasir agar ketika wanita tersebut kepergok dan hendak lari, Dian bisa dengan mudah menghalanginya. Ketika sudah dekat, Riko pun merunduk sambil melangkahkan kakinya. Dan ketika tiba di mana wanita tersebut berada, Riko langsung diam mematung. Mulutnya mendadak keluh dan bisu. Riko sampai harus menggigit lidahnya agar dia bisa berteriak dan bergerak. Terlihat jelas di depan matanya, wanita tersebut hanya separuh badan, hanya menyisakan bagian perut ke atas sampai kepala. Sementara kakinya tidak ada, dan banyak darah yang ada di bawah sosok tersebut. Setelah berhasil bergerak, Riko langsung berteriak dan lari. Hal itu sontak membuat kaget Dian dan memandang ke arah wanita itu. Tiba-tiba sosok wanita itu tertawa, tawa khas kuntilanak, yang membuat Dian pun berlari keluar toko sambil berteriak ketakutan. Sementara Riko berlari ke arah dalam gudang. Sial bagi Dian, tak seorang pun yang bisa ia mintai tolong karena waktu sudah memasuki dini hari. Dian berhenti berlari. Dengan nafas yang tergopoh-gopoh, Dian mencoba menenangkan pikirannya. Hari apa ini, pikirnya. Begitu sial pokoknya. Sementara berjongkok di pojokan gudang, menahan rasa takut, keringat yang terus mengalir dari kening. "Mas, Mbak," terdengar suara wanita dari dalam toko. Riko kaget. "Mas, Mbak, halo." Kembali terdengar suara wanita dari dalam toko. Akhirnya Riko melangkah peran. Lubruk. Kerdus di belakang Riko tiba-tiba jatuh, membuat Riko berlari menuju ke depan. Dilihatnya di depan ternyata ada seorang wanita dan seorang anak yang ingin membayar belanjaan. Ah, syukurlah. Rupanya itu adalah manusia. "Mas, kemana aja sih? Dari tadi saya panggil-panggil," ucap wanita itu dengan nada kesal. Dengan senyum terpaksa, Riko mencoba melayani belanjaan wanita itu. Sementara Dian berjalan perlahan mendekat ke arah toko. Terlihat dari depan ada Riko dan seorang ibu-ibu serta anaknya. Ah, syukurlah. Namun, sesaat Dian akan masuk ke toko, dari ekor matanya yang sebelah kiri, dia melihat ada wanita setengah badan di pojokan tokonya. Sontak membuat Dian kembali panik dan takut, dan segera masuk ke dalam toko sampai menabrak wanita yang tengah membayar belanjaannya itu. "Hati-hati mas, kalau jalan itu," ucap wanita itu kaget. "Iya maaf mbak," ucap Dian yang langsung berlari dan bersembunyi di bawah meja kasir. Apa?" ucap Riko antara kaget dan takut. Dia ada di pojokan, Rik," jawab Dian yang gemetar. "Ya Allah Gusti, apes nemen nasibku," ucap Riko memelas. Tiba-tiba, brek. Kepala hantu wanita tersebut menabrak kaca yang persis ada di samping Riko dan Dian. Kepalanya pecah dengan organ dalam tubuhnya yang menggantung dan tersenyum ke arah mereka berdua. Riko langsung lemas saking kagetnya dan pingsan. Sementara Dian segera membaca ayat-ayat kitab suci yang ia bisa. Terdengar cukup keras bacaannya,
Sementara sosok tersebut terus menghantamkan kepalanya ke toko. Hantaman kepalanya tak kalah keras dari bacaan ayat kursi yang Dian baca. Dian tak mampu melihat sosok itu. Dian terus merundukkan kepalanya, berharap semua kejadian buruk ini segera berakhir. Semakin lama, semakin hilang suara hantaman itu. Namun, Dian akhirnya mengendorkan bacaan darinya. Buru-buru, dia membangunkan Riko. "Rik, bangun Rik," ucap Dian sambil menepuk-nepuk pipi Riko. Rupanya cukup lama Riko pingsan. Ia baru siuman ketika masuk waktu subuh. Riko nampak syok, seperti orang linglung. Wajahnya terlihat pucat dan lesu. Keesokan harinya Riko jatuh sakit. Badannya demam tinggi menggigil tak karuan. Kakek Riko yang sepertinya paham dengan apa yang terjadi pada cucunya bergegas mencari daun kelor dan secari gedebok pohon pisang batu hitam untuk mengobati cucunya itu. Mbah Warno mengambil air dan memasukkannya ke dalam wadah baskom berukuran sedang. Dicelupkan daun kelor itu ke dalam baskom air, membaca sesuatu dan menghembuskan ke arah air di dalam baskom itu. Sementara secari gedebok dari pohon pisang batu hitam yang tadi ia bawa diikatkan ke jempol kaki Riko. Setelah selesai membaca doa-doa, Mbah Warno segera memercikkan tetesan air dari daun kelor itu ke seluruh tubuh Riko. Mbah Warno lantas mengambil sapu yang terbuat dari sabut kelapa. Mbah Warno kembali membaca doa-doa dan mengibaskan sapu tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki Riko. Mbah Warno melakukan hal itu selama 3 kali. Dalam kepercayaan orang-orang di sini, hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan aura atau energi negatif yang ada di sekitar tubuh kita. Tentu dengan bacaan tertentu, tidak asal sapu saja. Sementara percikan air dari daun kelor bertujuan untuk memecah energi negatif. Sedangkan secari pelepah pisang batu bertujuan untuk membentengi diri agar energi yang sudah tersapu tidak kembali lagi. Dan terbukti, panas tubuh Riko turun. Riko tampak senang dan pernafasannya kembali teratur. 2 hari kemudian setelah Riko sembuh, ia meminta kepada atasannya agar ia dipindahkan ke tempat kerjanya. Maksudnya pindah tempat kerja. Atau jika tidak, ia lebih memilih resign dari kerjanya itu. Untunglah sang atasan memindahkan Riko ke toko yang lebih dekat dari rumahnya. Dia pun melakukan hal yang sama. Namun sayang, Dian harus menunggu sebulan lagi agar dirinya bisa dipindahkan ke toko yang baru. Sungguh sial untuk Dian. Wah, Riko ini gak setia kawan ya. Hingga hari ini, areal di sekitar tempat kecelakaan tersebut menjadi jalan yang dihindari warga maupun pedagang yang ada di sekitar situ karena desas-desus yang tidak mengenakan tentang penampakan hantu wanita setengah badan. Terlalu banyak cerita menyeramkan di sekitar tempat itu. Sebenarnya sudah dilakukan pembersihan dengan cara doa bersama maupun pengusiran dari orang-orang. Tapi tetap saja hantu itu tetap kembali. 2 hari penelusuran dan pembuktian bersama Dian, kawan saya. Hasilnya tetap tidak ada. Namun ternyata dia malah ikut ke rumah saya, menunjukkan wajah dan rupanya yang hancur, mengambang di samping jendela kamar saya. Sebenarnya saya tak berniat melanjutkan cerita ini, karena semakin saya menulis cerita ini, semakin banyak juga gangguan yang saya alami. Tapi tak apalah, akhirnya selesai juga. Toh saya punya iman dan kesempurnaan sebagai manusia yang lebih sempurna dari makhluk lain. Jangan takut
Ketakutan hanya akan melemahkanmu. Terima kasih semuanya, lega rasanya bisa menyelesaikan cerita ini. Sekian. Baik, itulah kisah mistis yang dialami oleh temannya Mas ini ya, Demo Katakuri atau Demo Zen itu. Jadi mungkin bisa jadi toko yang dimaksud ini ya, Indo April atau Alfa April lah. Ya bisa jadi sih. Kan harusnya kan kecelakaannya di jalan ya. Harusnya kan hantunya di jalan, tapi kenapa masuk toko ya? Mungkin karena terdekat mungkin ya, karena ada orang di situ yang 24 jam jadinya dia itu kepingin aja ganggu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.